Bima dan Elena, pernikahan kontrak, bab 15. El masih berdiam diri di kamar ganti. Setelah ia menimbang keputusan apa yang harus ia ambil, akhirnya El memutuskan menunggu Nyonya Diana dan Nyonya Puspa. Sebenarnya ada beberapa karyawan butik yang masih berada di luar. Hanya saja Elena tidak yakin untuk meminta bantuan mereka, mengingat kedua pegawai Nyonya Diana adalah laki-laki gemulai alias banci semua. Meski Elena yakin mereka tidak akan berbuat macam-macam, tetapi lelaki tetap saja lelaki, bukan? Dan El risih jika harus memperlihatkan punggungnya pada pria asing sekalipun itu adalah seorang banci. Bima yang berada di ruang tunggu mulai terlihat bosan. Kenapa juga si bocah tengil itu sangat lama berganti pakaian? Bima melirik jam tangannya. Sudah 20 menit lebih Elena belum juga keluar dari ruang ganti. Ia mendecak kesal. Apa harus selama itu hanya sekedar mengganti pakaian? Karena sudah tidak tahan, Bima memutuskan untuk menyusul El ke ruang ganti. Kini ia sudah berdiri sambil berkacak pinggang di depan ruang ganti yang El masuki dengan tirai coklat yang menjadi pembatas keduanya. Bocah tengil, kenapa lama banget sih? Saya hampir jamuran nungguin kamu tahu nggak di depan? Teriak Bima kesal. El terperanjat kaget dan mulai bergerak gelisah. Tanpa sadar Elena menggigit ujur kukunya sambil berpikir bagaimana harus menjawab pertanyaan Bima. Dengan takut-takut ia menyingkap tirai ruang ganti dan menemukan sosok tinggi Bima yang langsung menepuk jidatnya saat melihat dia masih dengan gaun yang dicobanya tadi. Ya ampun El, kamu belum ganti baju. Terus ngapain aja kamu di dalam? Geram Bima. Elena hanya menampakkan cengiran tak berdosanya. Ia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Maaf pak, ada sedikit masalah. Ucapnya sedikit malu. Bima mengangkat kedua alisnya. Masalah apa lagi El? Itu tangan saya nggak nyampe di resleting gaunnya pak. Jadi nggak bisa kebuka dari tadi. Terus kenapa nggak minta tolong sama pegawainya? Mereka kan laki-laki semua pak. Saya nggak mau. Risih. Bima hanya mengusap wajahnya kasar, kemudian melonggarkan dasi yang mengikat lehernya lalu menawarkan diri untuk membantu Elena. Ya sudah, sini, biar saya bantu. Refleks Elena mundur melangkah sambil menggeleng. Gak mau, bapak kan juga laki-laki. Tapi saya kan calon suami kamu, El. Jadi gak masalah. Lagian juga, kalau entar kita udah nikah, seluruh badan kamu kan bisa saya lihat tiap hari. Jadi gak perlu malu gitu sama saya. Ucap Bima menggoda sambil mengedipkan matanya. Elena langsung terbelalak kaget. Apa sih pak? Kok tambah mesum? Pokoknya saya gak mau. Pak Bima keluar saja. Biar saya tunggu Nyonya Puspa sama Nyonya Diana aja. Sahut El final. Ya sudah, terserah kamu. Silahkan tunggu mereka sampai butik ini tutup. Saya gak ada waktu buat nungguin kamu. Ujar Bima sambil berbalik hendak meninggalkan El. Maksudnya apa pak? Mereka gak akan balik ke sini. Bima berhenti lalu kembali menatap Elena. Ia mengendikan bahunya acuh. Mereka bilang mau belanja di mall habis makan siang. Jadi kalau kamu mau nunggu mereka silakan. Saya mau pulang. Elena berpikir sejenak, lalu akhirnya setuju dengan ide Bima untuk membantunya. Ya sudah, Pak Bima aja yang bantuin saya. Tapi awas ya kalau macam-macam. Ancam Elena galak. Kamu pikir saya tertarik gitu sama badan kecil, kurus, gak ada model kayak kamu itu? Jangan banyak harap deh. Elena hanya mengerucutkan bibirnya sambil melangkah masuk ke dalam ruang ganti disusul oleh Bima yang berada tepat di belakangnya dan berinisiatif untuk menutup tirai ruang ganti. Kini mereka berdua sudah berada di dalam ruangan yang sempit dan hanya bisa saling melihat lewat kaca yang berada di depan mereka. Mendadak udara terasa panas dan oksigen semakin menipis. Jantung El berdetak lebih cepat ketika jemari dingin Bima menyentuh kulit punggungnya yang terbuka
ketika hendak menurunkan resleting gaun yang ia pakai. Elena bisa menyaksikan Bima yang jauh lebih tinggi darinya yang sedang fokus membuka resleting gaunnya tanpa berkedip. Rasa canggung dan malu membuat Elena tanpa sadar lagi-lagi menggigit bibir bawahnya. Sudah selesai, ucap Bima yang langsung membuyarkan pikiran Elena. Terima kasih, balas Elena tanpa berbalik. Ia hanya menatap Bima dari pantulan cermin di hadapannya yang kini sudah melangkah keluar dari ruang ganti. Sekitar 5 menit kemudian, Elena keluar dari ruang ganti dengan celana jeans biru dongker dan blus berwarna putih yang ia masukkan ke bagian depan dan di bagian belakang yang dibiarkan keluar. Rambutnya masih diikat tinggi memperlihatkan leher jenjang dan putih miliknya, lengkap dengan tas lempang berwarna krim yang selalu dibawanya. Sudah selesai? Tanya Bima sambil meletakkan kembali majalah yang dibacanya di atas meja. Elena mengangguk pelan, kemudian mengikuti Bima yang sudah berdiri dan bergegas keluar dari butik milik Nyonya Diana. Keduanya kemudian masuk ke dalam mobil milik Bima, dan semenit setelahnya, mobil yang mereka tumpangi sudah melaju kembali membelah jalanan kota yang ramai. Bima seperti biasa hanya bisa diam dengan ekspresi wajah dingin seperti biasa. Sementara Elena sendiri sedang mendengarkan lagu lewat earphone-nya yang menempel di kedua telinganya sambil memandang keluar jendela mobil. 30 menit berkendara, mereka sampai di depan rumah Elena. Elena segera turun dari mobil Bima dan mengucapkan terima kasih sekenanya, lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Belum sempat membuka pintu, ia dikejutkan dengan suara Bima yang ternyata mengikuti ia dari belakang. Tunggu El, sahut Bima. Gerakan Elena membuka pintu segera terhenti saat pintu sudah terbuka setengahnya dan berbalik menatap ke arah Bima dengan heran. Ada apa, Pak? Elena mengernyit heran. Mengapa pula Bima harus menyusulnya? Perasaan semua urusan hari ini sudah selesai semua. Bima sendiri merasa bingung. Kenapa dia harus menyusul si bocah tengil ini? Ia mendadak panik. Mencoba berpikir alasan apa yang harus dia jelaskan pada Elena, mengingat ia sendiri tidak tahu kenapa ia bisa menyusul Elena tiba-tiba tanpa berpikir. Kamu ada makanan nggak? Akhirnya hanya kalimat itu yang terlintas di kepala Bima. Dengan ragu-ragu Elena berkata, memangnya Bapak kelaparan? Bima menjadi salah tingkah dan mencoba mencari alasan masuk akal untuk mempertanggungjawabkan pertanyaan pertamanya. Itu kan gara-gara kamu kelamaan tadi, jadi saya nggak sempat makan. Desisnya galak, Elena hanya berohria, lalu mempersilahkan Bima masuk ke dalam rumahnya yang tak seberapa dibanding istana megah kediaman Bima. Bapak masuk aja dulu, nanti saya bikinin makanan di dalam, ucap Elena mempersilahkan Bima. Bima menurut dan segera masuk ke dalam rumah Elena disusul Elena yang menutup pintu kembali terlebih dahulu. Elena kemudian mempersilakan Bima duduk di ruang tamu dan beranjak membuat secangkir teh hangat. Duduk dulu Pak, biar saya bikinin teh hangat, tukas Elena ramah. Sementara Bima hanya mengangguk dan mulai mengedarkan pandangannya ke segala arah sambil memperhatikan beberapa foto yang terpajang rapi di dinding dan meja kecil di sudut sofa. Tampak beberapa potret Elena dan beberapa orang yang Bima duga sebagai orang tua dan kembaran El. Di sana juga terpajang potret yang nampaknya foto keluarga besar Elena. Jika dilihat sekilas nampak biasa saja. Namun jika Bima memperhatikan lagi, tampak di dalam foto itu Bima mengenali dua sosok pria yang berada dalam potret itu. Yang pertama, Suryo Mahardika. Pria parubaya pendiri Mahardika Group yang sudah meninggal 8 tahun yang lalu. Dan yang kedua adalah Teguh Lesmana, menantu pertama Tuan Suryo, yang sekarang menduduki posisi tertinggi di Mahardika Group setelah mertuanya meninggal. Dan Bima merasa penasaran, mengapa Tuan Suryo terasa sangat akrab dengan dua anak kecil yang Bima kenali sebagai Elena muda dan adik kembarnya, Elio. Apa sebenarnya hubungan Elena dan keluarga Mahardika? Apa kemungkinan segala keganjilan yang tidak dapat Sam temukan tentang orang tua dan keluarga besar Elena berhubungan dengan keluarga Mahardika?
Segala pikiran Bima segera buyar ketika Elena muncul tiba-tiba dan mengagetkan dia dari belakang. "Bapak ngapain? Itu tehnya sudah saya taruh di meja," ucap Elena seraya menunjuk ke cangkir teh yang mengepulkan uap di atas meja. "Enggak, saya cuma lihat-lihat foto keluarga kamu aja," jawab Bima. "Oh iya El, ini siapa? Kakek kamu?" tanya Bima sambil menunjuk sosok pria tua yang sedang memeluk Elena dan Elio di dalam foto. Mendadak raut wajah Elena berubah suram. Ada kesedihan, amarah, dan ketakutan yang dapat Bima tangkap dari sorot mata Elena. "Cuma rekan kerja papa saya, Pak," jawab Elena singkat. "Saya masakin bapak makanan dulu ya." Elena sengaja mengalihkan pembicaraan dan buru-buru kembali ke dapur meninggalkan Bima dengan sejuta tanda tanya di kepalanya. Bima kemudian meraih telepon genggam di saku jasnya lalu menelepon seseorang sambil mengetuk-ketuk gambar pria tua di dalam potret foto itu. "Cari tahu hubungan Elena dan keluarga Mahardika secepatnya," ucap Bima sesaat setelah seseorang yang di seberang telepon mengangkat panggilannya. Bima kembali menyimpan ponsel miliknya ke dalam saku tepat setelah ia mematikan panggilannya tanpa menunggu jawaban dari orang yang ia telepon. "Makanannya sudah siap, Pak." 20 menit kemudian, Elena muncul dengan tubuh yang masih terlilit celemek berwarna pink bergambar karakter Melody, memberitahu jika makanan Bima sudah siap. Bima menoleh dan sontak tertawa geli melihat betapa kekanak-kanakannya celemek yang Elena kenakan. "Kenapa sih? Kok ketawa?" tanya Elena heran sambil menatap dirinya yang ia rasa tidak ada yang aneh. Bima menggeleng singkat sambil mengatupkan kedua bibirnya berusaha menahan tawa. "Umur kamu berapa, El? Udah tua tapi kok celemeknya model kayak anak TK gitu?" "Ih, kesukaan itu gak mesti melihat umur, Pak. Emang kenapa kalau saya suka lucu-lucu begini? Gak boleh. Umur saya kan juga masih 20 tahun. Sungut Elena kesal. "Oke, fine. Suka-suka kamu aja. Saya malas berdebat sama anak kecil kayak kamu." "Bukan saya yang anak kecil, tapi bapak yang kayak orang tua. Sana makan dulu, ntar keburu dingin malah jadi gak enak." "Oke." Bima menyerah dan memilih mengalah daripada harus membuang waktunya berdebat dengan Elena sepanjang hari. Baginya sekarang, urusan perut jauh lebih penting daripada memperpanjang urusan sepelenya dengan Elena. Terima kasih telah mendengarkan.